Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil arabiyyil amin. وعلى آله وأصحابه وأتباعه الغر الميامين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Pemirsa, para pecinta Al-Quran, para pecinta bahasa Arab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari penjelasan kitab Al-Mudzakirat fin Nahwi was Sarfi. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas pelajaran yang ketiga, Ad-Darsu Ats-Tsalitsu. Pelajaran yang ketiga, yaitu mengenai al-af'al, kata kerja. Nah, di sini sebelum kita memasuki pertanyaan dan jawabannya, hadza ad-darsu al-janibus sarfiyyu fihi aghlabu. Berarti aghlabu lebih dominan min atau mina al-janibi an-nahwiyyi, lebih dominan dibandingkan sisi nahwu, ya. Sisi sorofnya lebih dominan dibandingkan sisi nahwu. Fihi thamaniyatu as'ilatin, pada pelajaran ini ada 8 as'ilatin wa ajwibatin. Ada 8 soal jawab. Wa yabda'u minas su'ali al-wahidi wal ishrina. Al-wahidi wal ishrina. Dimulai dari soal yang ke-21, wayantahi bisu'ali ats-tsamini wal ishrina, dan berakhir pada soal yang ke-28. Fa'ala at-talibi, maka bagi pelajar seyogyanya bagi pelajar az-zaki yang cerdas, an yahtamma hendaknya memperhatikan bil amthilati, contoh-contoh, wal auzani, timbangan kata, ihtimaman taman, yaitu dengan perhatian yang penuh, ya, intinya fokus. Kemudian kita masuk ke soal, ya, soal ke-21. Bahasa Arabnya
as-su'alu al-wahidu wal ishruna. Ya, as-su'alu al-wahidu wal ishruna. Oke. Ma huwa al-fi'lu wa ma alamatuhu ma'a dzikril amthilati. Apa itu fi'il? Kata kerja. Wa ma alamatuhu, dan apa saja tanda-tandanya. Ma'a dzikril amthilati, sebutkan beserta contoh-contohnya. Al-jawab, al-fi'lu. Fi'il adalah ma dalla, sesuatu yang menunjukkan atau apa saja yang menunjukkan ala, pada makna, sebuah makna, fi nafsihi, dengan atau pada sendirinya, muqtarinun, beriringan, bizamanin, dengan waktu. Nah, jadi kata kerja adalah sebuah kata yang menunjukkan sebuah makna yang beriringan dengan zaman, waktu, baik dia zaman al-madi atau al-mudhari' atau al-mustaqbal. Ya, baik dia masa lampau, masa yang sedang berlangsung sekarang, atau masa yang akan datang. Taib. Wa alamatuhu sittun. Adapun tanda-tandanya itu ada 6. Ya. Barangkali nanti hadirin wal hadirat membaca ataupun mendengar ada yang menyebutkan lebih dari 6. Dan bahkan ada yang menyebutkan kurang dari 6. Kita ambil yang tengah-tengah saja. Dan insya Allah tanda-tanda ini adalah di antara tanda-tanda yang kuat atau tanda-tanda yang akurat. Yang pertama, an yaqbala qad. Ya, bisa dimasuki qad atau menerima qad. Nah, qad di sini biasanya sebelum kata kerja itu. Ya, posisinya sebelum kata kerja. Ka qaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah, qad ja'akum rasulun, benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul. Ya. Nah, bisa dipastikan setelah qad ini adalah kata kerja, fi'il. Ya, di sini fi'il madhi. Kemudian wa qaulihi ta'ala, firman Allah yang lain di juz 2 halaman pertama, qad nara taqalluba wajhika fis sama', sungguh atau benar-benar kami melihat taqalluba, berpalingan, wajhika, wajahmu, fis sama', ke arah langit. Nah, di sini ada qad, di sini ada nara. Nah, yang tadi adalah fi'il madhi, yang di sini adalah fi'il mudhari'. Nah, kemudian contoh yang lain, ka qaulil muadzini,
seperti yang selalu diungkapkan oleh muadzin saat iqamah. Qad qamatis shalah. Di sini ada qad. Kemudian qamatis shalah. Qamatis shalah adalah qamat adalah kata kerja. Kata kerja al-madhi. Nah, makna qad sendiri ya bisa berupa tahqiq, bisa berupa taukid atau ta'kid, bisa berupa taklil, bisa juga berupa takrib. Nah, sebagaimana pada contoh yang tadi, qad ja'akum, sudah pasti di Al-Quran itu rata-rata kalau tidak tahqiq adalah takkid atau taukid. Kalau tidak menyatakan benar-benar atau menyatakan penegas. Nah, yang di sini adalah sudah pasti takkid. Sudah pasti tahqiq ya. Di sini juga bisa tahqiq walaupun setelahnya fi'lul mudhari'. Kemudian di sini adalah takrib. Takrib, apa arti takrib? Takrib adalah sesuatu yang dekat. Meskipun fi'il madhi, di sini qad qamatis shalah. Jangan kita artikan telah didirikan sholat. Enggak, padahal sholat belum mulai. Artinya adalah telah tiba atau telah dekat waktu mendirikan sholat. Makanya di sini, nah ada juga makna litaklil ya. Nanti kita contohkan. Qad qamatis shalah ini adalah litakrib. Makanya kalau kita artikan, kalau yang ini kita artikan benar-benar. Kalau yang ini bisa kita artikan sungguh atau benar-benar juga boleh, litahqiq. Kemudian kalau qad setelahnya fi'il madhin, ini adalah litakrib, menunjukkan akan. Jadi sini telah dekat ya, telah dekat waktu sholat atau mendirikan sholat. Kalau yang litaklil apa? Qad ashrabul labana. Ya, ada kalanya, kita artikan ada kalanya saya meminum susu. Ya, artinya jarang. Litaklil, sedikit. Kemudian yang kedua, as-sin. Nah, seperti ini bentuknya biasanya di Quran. Sa, bacanya sa. Kaqaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah. Ya, fasayakfikahumullah. Mana sinnya? Ini sin. Sudah dipastikan setelah sin adalah fi'il. Ya, pastinya al-fi'lu al-mudhari'. Ya, tidak ada fi'il madhi setelah sin. Fi'il mudhari'. Fasayakfikahumullah. Ibu-ibu yang sudah sampai juz 2, sayaqulus sufaha, ya, ada sinnya, maka Allah akan mencukupkanmu terhadap mereka atau pada mereka. Yang ketiga ada saufa. Saufa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Ya, ini dua-duanya maknanya akan ya, akan, tetapi sin biasanya itu waktu yang dekat, saufa waktu yang panjang atau waktu yang lama, waktu yang akan datang tuh sangat panjang. Kemudian yang keempat, nah ini juga sama ya, sebelum kesini sama, setelah saufa juga al-fi'lu al-mudhari'.
Yang keempat, ta'ut ta'nis. Apa arti ta'ut ta'nis as-sakinah? Yaitu ta' pada menunjukkan feminin yang sukun, hurufnya sukun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun qad khalat. Qad khalat. Mana ta'nya di sini? Ini ta' sukun. Ini menunjukkan perempuan, feminin. Nah, khalat. Nah, ini pasti al-fi'lu al-madi. Oke. Kemudian yang kelima, nunut taukid. Adanya nun taukid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya'tiyannakum, ya. Fa imma ya'tiyannakum. Ya'tiyan ini nun taukidnya ada bertasydid, ada kalanya bertasydid, ada kalanya sukun saja, ada kalanya mutsaqqal, ada kalanya mukhaffaf. Nah, jadi ini nun taukidnya sudah dipastikan yang dimasuki oleh nun taukid itu adalah kata kerja. Oke. Kemudian yang keenam, dhamirul fa'il. Adanya dhamir, kata ganti al-fa'il. Kata ganti pelaku, subjek. Contohnya, allamtana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mana ta'nya di sini? Ta'nya ini. Allamta. Nah, allamta ini adalah dhamirul fa'il. Kemudian kuntum ini juga dhamirul fa'il. Syi'tuma ini juga dhamirul fa'il. Kemudian waja'alna dhamirul fa'il. Ini biasanya pada kata kerja al-madhi yang telah lampau. Kalau untuk na bisa juga bukan fi'il ya. Bisa juga pada isim ya. Afwan, ya kita cukup di ta saja. Atau pada na dhamir jam'ul inas ya, menunjukkan puan. Misalnya nun pada dhamir jamak pada inas yang menunjukkan perempuan yang banyak. Ya, fa'alna seperti fa'al. Nah, ini juga tanda fi'il, tanda kata kerja ya, khususnya di fi'il al-madhi. Hadirin wal hadirat, jamaah YouTubiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan dapat meningkatkan semangat kita dalam mempelajari bahasa Arab. Tentu tujuan kita kelak kalau sudah bahasa Arab kita mantap, kita akan memahami Al-Quran. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.